Afni Raisya Lestari. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi ilmu politik. Saya mengambil judul Bisnis dan Politik Pengusaha terhadap Pembangunan Demokrasi di Indonesia, dan saya mengambil kajian pustaka yaitu analisis oligarki sultanistik pada masa Orde Baru. Latar belakang saya mengambil judul tersebut yaitu kita tahu bahwa pada masa Orde Baru kereformasi itu hanya pada slogan kata saja, karena sistem pemerintahan di dalamnya masih dikuasai oleh kepentingan atau segelintir elit. Nah, elit tersebut salah satunya yaitu oligarki. Oligarki adalah hubungan penguasa dan pengusaha. Konfigurasi politik di Indonesia menjadi sangat berubah-ubah dan berliku-liku sesuai dengan kepentingan elit di masanya. Politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya lebih baik adalah inti dari gerakan reformasi 1998. Kita tahu bahwa pada saat itu mahasiswa turun ke jalan untuk memperjuangkan haknya karena dikuasai oleh satu penguasa, yaitu Soeharto. Nah, itu disebut dengan, menurut Jeffrey Winters, dalam tipe oligarki itu dikatakan sebagai oligarki sultanistik, yang artinya dikuasai oleh satu kekuasaan yang ada di tangan penguasa, itu Soeharto pada saat itu. Nah, kemudian Jeffrey Winters mengatakan bahwa kekuasaan, sebelumnya kita kenal bahwa oligarki itu kekuasaan minoritas pada mayoritas, namun menekankan pada kekuasaan sebagai material sumber daya, sebagai material basis dan upaya pertahanan kekayaan pada diri mereka sendiri. Nah, setelah itu adanya ketidaksetaraan terhadap kemandirian menghasilkan adanya ketidaksetaraan terhadap kekuasaan politik. Di sini oligarki sultanistik sangat berperan gitu terhadap zaman Orde Baru. Nah, itu tuh berdampak pada reformasi sekarang. Nah, kita tahu bahwa beberapa waktu lalu kita dihebohkan dengan video hebat salah satu reporter yang diupload di YouTube tentang seksi killers itu. Kita tahu bahwa oligarki sangat menguasai demokrasi gitu, sangat mengendalikan demokrasi, sehingga demokrasi yang tadinya kata Abraham Lincoln dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, ternyata rakyat yang mana gitu, pemangku kekuasaan hanya mementingkan kepentingan dirinya saja, sehingga kita tahu bahwa produk hukum pasca reformasi itu adalah produk hukum paling jahil, pasal karet yang membuat penegakan hukum menjadi degil. Yang diuntungkan pasti para elit dan yang berharta, dan yang punya kuasa menikmati dan memakainya. Celakalah gitu bagi kita yang tidak mempunyai apa-apa jika diam diinjak dan bersuara pun masuk penjara. Itu salah satu perkataan dari Najwa Shihab. Nah, latar belakang permasalahan di atas membuat saya tertarik untuk menulis proposal penelitian ini tentang kekuasaan oligarki di Indonesia yang semakin berkuasa. Dan ini penyebabnya gitu, kita bisa lihat dari Orde Baru yang pada saat itu sangat dikendalikan oleh oligarki sultanistiknya Soeharto tersebut. Hilangnya patron politik membuat oligarki harus menjadi politisi. Hilangnya patron politik ini menjadi pemain dalam politik secara langsung untuk mempertahankan kekayaannya. Nah, demokrasi di Indonesia era reformasi seharusnya tidak dikendalikan oleh oligarki, namun kita tahu bahwa kekuatan pada saat Orde Baru sangat menjadi sangat pengaruh terhadap demokrasi di reformasi ini. Dari latar belakang masalah yang tadi saya jelaskan, rumusan masalah itu bagaimana gitu bagaimana peranan oligarki sultanistik terhadap di pada masa Orde Baru di Soeharto itu terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia. Nah, kemudian tujuan penelitian saya yaitu dampak dari oligarki sultanistik di era pemerintahan Soeharto terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia agar kita bisa mengetahui dampaknya. Setelah itu kita tahu manfaat dari penelitian ini secara teoritis. Penelitian ini bertujuan sebagai salah satu ilmu politik yang sangat erat dengan keadaan politik, yaitu peran bisnis dan politik pengusaha terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia pada saat ini. Dan juga secara praktis ini sebagai pembelajaran bagi penulis dan juga bagi pembaca untuk mempelajari kajian terhadap oligarki politik ini. Landasan teori yang saya gunakan yaitu dari Jeffrey Winters, yaitu bahwa pemahaman mengenai oligarki yang sebelumnya kita pahami yaitu kekuasaan minoritas pada mayoritas. Namun Jeffrey Winters di sini menjelaskan bahwa oligarki di sini lebih menekankan terhadap kekuatan
sumber daya material sebagai basis dan upaya pertahanan kekayaan pada diri mereka sendiri, dan adanya ketidaksetaraan tersebut kemudian menghasilkan adanya ketidaksetaraan kekuasaan politik. Nah, oligarki sultanistik yaitu kekuasaan yang terletak pada satu tangan penguasa, itu Soeharto. Di sini juga saya menggunakan teori, yaitu bahwa dikatakan bahwa Soeharto adalah salah satu elit pada masa Orde Baru tersebut. Dan di sini ada penelitian terdahulu dari Diki pada tahun 2014, yaitu hasil dari penelitiannya oligarki dan perampasan tanah pada saat di Indonesia itu pada fenomena perampasan tanah politik lokal di masa Orde Baru dengan metode penelitian kualitatif juga, namun mengambil studi kasusnya pada saat itu menggambarkan bagaimana politik oligarki menjadi operasional yang terjadi perampasan tanah di Indonesia. Nah, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa jejaring kekuasaan oligarki terbentuk dan beroperasi pada semenjak Orde Baru. Kemudian adanya kelompok politik bisnis menggunakan kekuasaan negara dan akumulasi individu. Nah, kemudian saya menggunakan metodologi ilmu politik institusionalisme. Dan untuk pembahasannya mungkin dari bab 4 dan bab 5 itu dilanjut nanti setelah UTS. Kesimpulannya untuk sementara bahwa oligarki yang terjadi pada masa reformasi ini tidak terlepas dari pengaruh atau peran atau sejarah pada masa Orde Baru tersebut, sehingga sebenarnya gitu oligarki yang berkembang di tingkat pusat maupun di tingkat lokal pada saat reformasi ini yang mengganggu terhadap demokrasi, karena di sini sepertinya demokrasi sekarang dikuasai oleh hanya segelintir elit gitu. Bahkan si elit tersebut, si oligarki antara peranan penguasa dan penguasa ini merambah terhadap pemilu. Misalnya pemilik modal bekerja sama terhadap calon anggota legislatif, atau misalnya calon anggota bupati dan sebagainya gitu, untuk mewujudkan tujuannya itu berkuasa gitu. Nah, sehingga sebenarnya di sini kalau misalnya terhadap demokrasinya itu sendiri, pengusaha mempunyai hak demokrasi untuk melakukan hal tersebut. Namun yang dipermasalahkan dalam oligarki ini, bagaimana sih peranan pemangku kepentingan atau wakil rakyat ini terhadap rakyat itu sendiri gitu. Maksudnya kan di sini tujuannya untuk mensejahterakan kemakmuran rakyat, tapi setelah terpilih dia hanya menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk kepentingan elit yang telah mendukungnya gitu, seperti yang dilakukan oleh Soeharto pada saat itu. Soeharto pada saat itu menggunakan jabatannya untuk memberikan beberapa lahan-lahan di Indonesia terhadap yang mendukungnya. Nah, pada saat itu juga ada Dwi Fungsi ABRI. Nah, disitulah ketidakadilan yang terjadi gitu, sehingga demokrasinya masih dipertanyakan. Ya, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat menggambarkan judul yang saya pilih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.